Ya Ustadz, sekarang kita bicara tentang peran santri dan ulama dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa kemerdekaan ini tidak lepas dari jasa para ulama, para santri. Betul, betul. Apa yang melatar belakangi mereka begitu anti terhadap penjajah? Jadi yang namanya penjajahan ini kan dalam Islam ini kan satu tindakan merebut kebebasan kita sebagai hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita bicara tentang penjajahan yang ada di negeri kita ya, baik yang dilakukan oleh bangsa Portugis, kemudian Belanda ya, meskipun ada bangsa-bangsa yang lainnya, tapi yang paling efeknya mungkin yang paling banyak ya, dampaknya yang paling banyak ini kan selain Portugis ya Belanda lah. Bahkan ya. Belanda ini dampaknya lebih terasa dibandingkan dengan Portugis ya. Nah, jadi kedatangan Belanda ini ya, ini sebagaimana Portugis sebenarnya itu dilatar belakangi oleh 3 motif. Pertama, motif agama. Mereka ingin menyebarkan agama yang mereka miliki, mereka peluk. Kalau Portugis ya berarti Katolik, Belanda adalah Protestan. Kemudian kedua adalah motif politik, ya mereka ingin menguasai ya wilayah yang waktu itu sudah ada kerajaan-kerajaan Islam di negeri kita. Yang ketiga adalah motif ekonomi, mereka ingin mengeruk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan ketiga motif ini saling berkaitan, tidak berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan. Antara motif agama, motif politik dan motif ekonomi. Saling keterkaitan satu dengan lain. Saling keterkaitan. Nah, makanya kenapa dulu para ulama kita dari sejak zaman Portugis, misalkan Demak, kemudian Jepara, yang jaraknya jauh dari Malaka, waktu itu kan Portugis kan markasnya di Malaka ya. Itu beberapa kali mengirimkan pasukan, padahal antara Demak dengan Malaka itu jaraknya jauh ya, karena pertama ya, Malaka ini tempat dagangnya orang Jawa dan juga orang Melayu waktu itu. Jadi ibaratnya kita punya toko di kampung sebelah, nah kemudian toko kita diambil alih oleh orang lain. Nah, tentu kita sebagai pemilik toko, kita akan berusaha untuk mempertahankan toko kita. Karena sudah ada jaringan tadi ya? Iya, ada jaringan tadi. Nah, kemudian yang kedua, ya karena Malaka itu selain tempat dagang, itu pusat dakwah, markas dakwah. Dari Malaka inilah banyak ulama yang waktu itu dikirim ke daerah-daerah lain di Nusantara. Maulana Ishaq misalkan, yang dalam cerita Babat itu punya peran besar menyebarkan Islam di Belambangan. Ini datangnya dari Malaka ya. Nah, kemudian Sunan Bonang, Sunan Giri setelah selesai belajar di pesantren Ampel, rencananya kan kedua murid Sunan Ampel ini ingin melanjutkan belajar ke Mekah. Transitnya di mana? Di Malaka. Belajar di Malaka, meskipun akhirnya nggak sampai Mekah. Mereka kemudian pulang ya, karena waktu itu oleh gurunya, yaitu Maulana Ishaq, dia mengatakan gurunya adalah Syekh Awalul Islam atau Syekh Syekh Wali Lanang ya, diminta untuk pulang ke Jawa untuk membantu penyebaran Islam di Jawa pada waktu itu. Nah, kembali kepada penjajah. Ya, penjajah tadi. Jadi penjajah waktu itu ya, dengan motif-motif tadi, maka kita tidak bisa memandang respon yang diberikan oleh bangsa kita, terutama yang dipelopori oleh para ulama, itu hanya semata-mata respon ekonomi, alias takut dikuasai tempat ekonominya, makannya itu diambil alih oleh orang lain. Tetapi ya, datangnya Portugis, datangnya Belanda itu kan merusak jaringan dagang, jaringan ekonomi. Dan jaringan dagang itu dulu merupakan jalur-jalur yang digunakan oleh para dai kita untuk melakukan dakwah, jalur Islamisasi. Jadi merusak jaringan dagang juga merusak jaringan dakwah. Selain itu sana sebagai markas dakwah dari masyarakat Islam pada saat itu ya. Jadi antara dagang dan dakwah itu dua hal yang berjalan beriringan. Nah, makanya dulu begitu penjajah datang ya, ini jaringan dagangnya dirusak, otomatis jaringan dakwahnya juga
dirusak, dan itulah yang kemudian membangkitkan ya semangat api jihad, api perlawanan terhadap para penjajah. Jadi perlawanan tadi kan karena mereka motifnya satu karena agama ya, baik itu agama Katolik maupun Protestan, kemudian ekonomi dan politik. Sehingga perlawanan itu memang didasari ya karena lahan dakwah, lahan ekonomi, kemudian motif mereka datang seperti itu, sehingga menimbulkan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Iya, betul, kurang lebih seperti itu. Ya, dan itu terus berlangsung selama penjajah menguasai bangsa Indonesia ya. Setelah itu belum ada ya istilah Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang penjajahan waktu itu ya, jadi sebenarnya waktu itu kan banyak rakyat kita itu yang nggak merasa dijajah. Tidak merasa dijajah? Tidak merasa dijajah. Mengapa itu? Terutama di daerah seperti Jawa. Ya. Makanya kan kita sering mendengar ya bahwa Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Sebenarnya bukan Indonesia yang 3,5 abad, itu Jawa. Jawa 3,5 abad ya, itu ya. Terutama Jawa, kemudian Maluku dan mungkin beberapa tempat yang lainnya. Nah, kenapa sampai 3,5 abad? Karena banyak orang merasa nggak dijajah. Nah, jadi waktu itu Belanda ya pada saat menjajah Jawa terutama ya, Belanda menguasai Jawa ini kan menerapkan pemerintahan secara tidak langsung. Jadi untuk yang terjun ke rakyat bawah, ya, yang bersinggungan dengan rakyat bawah, itu bukan orang Belanda, ya itu orang Jawa. Orang Jawa yang memang ditanam oleh Jawa Belanda. Yang memang sebelum Belanda datang ke sini, mereka sudah berkuasa di situ. Jadi kekuasaan feodal gitu ya. Oh, kekuasaan memang di orang Jawa, tetapi dikendalikan oleh penjajah. Ya betul. Begitu. Jadi kekuasaan lama itu dipertahankan oleh Belanda, dimanfaatkan oleh Belanda ya agar ya kepentingan Belanda ini bisa tetap eksis. Ini yang akhirnya mereka merasa tidak dijajah. Mereka merasa tidak dijajah. Jadi terus mulai mereka ini ya ketika ada misalkan ada masalah ya itu berhadapannya dengan bangsa sendiri, dan apalagi kalau orang Jawa itu kan punya masalah dengan bangsa sendiri, sesama orang Jawa kan pakewuh, ya. Enak ya. Dimanfaatkanlah perasaan-perasaan seperti itu. Terus kapan mulai kesadaran itu muncul bahwa ini penjajah ini memang ya dia ingin merebut secara ekonomi, secara politik, termasuk juga penyebaran agama tadi? Nah, sebenarnya kesadaran itu ada pada para ulama dan para priyayi. Awalnya begitu. Para ulama dan para priyayi. Para priyayi, ya. Bangsawan keraton. Artinya memang bangsawan keraton ini yang memang bersinggungan dengan para ulama ya? Iya, jadi awalnya memang para ulama dan para bangsawan keraton inilah yang mengetahui, ya kalau bahasa kita hari ini ya, peta perpolitikan pada waktu itu, yang menyadari bahwa ini ada kekuatan asing yang datang ke negeri kita, berusaha untuk menjajah negeri kita. Nah, akhirnya dari ya ketika kerajaan, misalkan kerajaan Mataram, ini kalau kita bicara tentang zaman Belanda ya, kerajaan Mataram, kemudian kerajaan Banten, perlawanan-perlawanan yang terjadi di zaman-zaman kerajaan itu adalah perlawanan-perlawanan yang digerakkan oleh para ulama. Nah, misalkan begini, di Banten, ya. Banten di zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa ini mengambil menantu namanya Syekh Yusuf Al-Maqasari. Ini ulama besar dari Makassar. Nah, di saat Makassar ini berhasil dikuasai oleh VOC Belanda ya, waktu itu belum pemerintah Hindia Belanda. VOC ini semacam kafilah organisasi ya preman lah, preman pasar ya. Preman pasar ya, karena punya komplotan akhirnya bisa berkuasa ya. Kalau di pelajaran sejarah kan seperti kafilah dagang gitu ya. Makanya cara berkuasanya kan cenderung pakai cara-cara kekerasan dan ngawur ya. Nah, jadi ketika Makassar waktu itu berhasil ditaklukkan, ada perjanjian Bungaya. Intinya perjanjian Bungaya ini perjanjian dipaksakan oleh pihak VOC kepada orang-orang Makassar ya, kerajaan Kuba dan Talo, di antaranya tentang masalah monopoli. Ya, mereka tidak boleh menjual barang-barang hasil
dari negeri Gorontalo kecuali kepada Belanda ya. Akhirnya para pejuang ini kan mereka menyingkir dari Makassar. Syekh Yusuf ini kemudian berangkat ke Banten dan disusul oleh murid-muridnya, oleh santri-santri. Hijrah gitu yang bahasa sekarang. Hijrah. Nah, begitu di Banten diterima oleh Sultan Ageng Tirtayasa, ternyata kemudian VOC juga melakukan pemaksaan ke Banten ya, menginfiltrasi mencampuri urusan politik kerajaan Banten sampai akhirnya kan kemudian terjadi perlawanan ya. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa ini kan diadu dengan anaknya sendiri. Gitu ya. Anaknya sendiri ini adu kan domba ya berarti. Diadu domba ya. Dan akhirnya waktu itu ya Sultan Ageng Tirtayasa dengan rakyat Banten dan juga Syekh Yusuf Al-Maqosari ini bangkit melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, ini pasukan ini adalah pasukan yang kolaborasi antara bangsawan keraton, Priayi tadi. ya, priayi tadi, bangsawan keraton dan ulama sekaligus santri. Santri itu ya. Sampai kemudian Belanda ini merasa kewalahan dan akhirnya dengan intrik-intriknya ya, dengan tipu muslihat yang mereka terapkan, akhirnya mereka berhasil menangkap Syekh Yusuf Al-Maqosari. Akhirnya pasukan Banten ini kocar-kacir. Kocar-kacir ya. Nah, ketika pasukan Banten ini kocar-kacir, terutama orang-orang Makassar ini, mereka kemudian melakukan pelayaran ke Jawa Timur. Ya. Nah, waktu itu di Jawa Timur ya muncul perlawanan dilakukan oleh Trunojoyo. Jadi Trunojoyo ini kan awalnya kan gerakan protes terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Amangkurat I di Mataram. Di antaranya protes Trunojoyo ini karena Amangkurat I terlalu dekat dengan penjajah Belanda, yang itu akan mencederai izah dia sebagai sultan, sebagai raja Muslim Jawa, kok dekat-dekat dengan penjajah yang kafir gitu. Nah, tetapi karena intrik-intrik pada waktu itu, akhirnya kan Amangkurat I ini kemudian malah lebih dekat kepada Belanda, dilanjutkan oleh Amangkurat II. Akhirnya Trunojoyo melakukan gerakan, dan gerakannya Trunojoyo ini gerakan yang didukung oleh selain orang-orang Madura ya, asalnya Trunojoyo kan dari Madura, juga didukung oleh orang-orang Makassar, orang Bugis yang terusir dari negerinya sendiri ya. Kemudian juga oleh santri-santri Giri. Santrinya Sunan Giri. Sunan Giri, pesantren Giri. Sudah ada jaringan berarti ya antar mereka selama ini ya. Iya, yang ini akhirnya membuat kewalahan. Nah, akhirnya Belanda ini kan berusaha untuk menghadapi ini. Waktu itu kan Belanda diminta oleh Amangkurat II. Kan Amangkurat II ini kan mau kembali ke Mataram menjadi raja, tapi nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan. Akhirnya oleh VOC didekati. Kamu mau jadi raja? Ya mau. Nah, kalau bahasa kita wani piro. Ya. Kata Amangkurat II, wes orasah. Ini kalau mungkin kita tawar-menawar bergaining politik lah ya gitu. Orasa khawatir nanti kalau aku jadi raja, itu daerah Semarang ke timur itu aku berikan kepada kalian. Padahal daerah Semarang ke timur itu daerah dagang ya, sumber duit lah kalau bahasa kita hari ini. Daerah basah lah. Daerah basah ya. Ya. Nah, singkat cerita ya, Belanda ini kemudian mendatangkan pasukan dari Ambon. Gitu ya. Nah, dipimpin oleh Kapiten Jongker. Nah, dulu saya kira pasukan Ambon atau terutama Kapiten Jongker ini adalah orang Kristen. Ternyata enggak, itu orang Muslim. Oh gitu ya. Orang Muslim diadu dengan sesama Muslim. Itu politik adu dombanya Belanda ya? Iya, politik divide et impera itu. Divide et impera. Kuasai dan pecah belah. Pecah belah. Nah, singkat cerita, akhirnya kan setelah gabungan, ya, jadi pasukannya Trunojoyo ini kan pasukan gabungan. Ya. Pasukannya Mataram ini juga pasukan gabungan, Mataram, Belanda dengan pasukan Ambon ini. Sama-sama pasukan gabungan. Nah, akhirnya ketika dua pasukan ini ketemu di daerah Kediri kalau nggak salah itu, pasukan Trunojoyo ini kemudian terdesak sampai akhirnya Trunojoyo mau nggak mau harus menyerahkan diri. Dan yang menjemput Trunojoyo ini Kapiten Jongker. Yang Muslim tadi. Yang Muslim itu. Nah,
Trunojoyo karena ya mungkin kalau kita bayangkan ya bisa jadi waktu itu husnudzon, ketemu sama-sama muslim, dikasih jaminan dah keamanan gitu ya. Nyerah saja, nanti keamananmu aku jamin. Begitu dia nyerah ya ketemu dengan diserahkan ke Amangkurat II. Bagaimanapun juga Amangkurat II ini kan ya semacam apa ya, atasannya lah kalau bahasa gampangnya kita. Trunojoyo ya nggak, ya masih menaruh rasa hormat ya, nggak berani bersikap yang macam-macam. Nah, tetapi Amangkurat II ini mungkin udah jengkel kepada Trunojoyo. Ketika Trunojoyo lengah, kemudian dia ditusuk keris dari belakang. Akhirnya disitulah dia Trunojoyo mati di tangan Amangkurat II. Nah, tetapi ya meskipun perjuangan Trunojoyo ini selesai dengan matinya Trunojoyo, setelah itu ya perlawanan masih kalau gitu ya. Kita berbicara tentang perlawanan terhadap penjajah Belanda ya, itu masih banyak perlawanan, dan rata-rata perlawanan itu di belakang itu ada para ulama, ada para santri, termasuk nanti perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang panjang kalau kita harus cerita itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah ini berarti para ulama itu punya basirah yang kuat ya, bahwa memang Belanda itu licik gitu ya, mengadu domba, kemudian dia mempunyai niat jahat untuk menguasai itu deh. Yang itu akhirnya menjadi episode-episode perjalanan untuk perlawanan para ulama dan santri melawan Belanda itu ya. Iya, kalau mau kita bahasakan sederhananya kurang lebih seperti itu. Dan memang yang dipakai justru orang Indonesia sendiri gitu ya. Termasuk kita ini diadu dengan bangsa kita sendiri. Diadu dengan bangsa kita sendiri, dan ini memang perjalanan sejarah kita ya. Oke, Ustadz, sekarang kita bicara tentang seputar kemerdekaan ya. Kalau kita lihat kan memang tadi perjalanan panjang ya, sebelum Indonesia merdeka kan memang peran santri, peran ulama, peran umat Islam khususnya itu begitu besar. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz melihat peran ulama di seputar lahirnya kemerdekaan ini?